Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituduh menculik anak, orang dengan gangguan jiwa babak belur dihajar warga di Desa Bagan Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Penembakan yang menewaskan Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat, akhirnya terungkap. Bos judi daring Joni alias Apin BK menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Joni alias Apin BK, kasus penyedia situs judi daring menjalani persidangan perdana beragendakan dakwaan di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa mendengarkan pembacaan dakwaan terkait perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Joni alias Apin BK mengikuti sidang pembacaan dakwaan secara daring dari Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Medan. Apin BK merupakan terdakwa pemilik situs judi daring. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan fasilitas. Apin BK membeli 4 unit ruko di Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang seharga 19 miliar rupiah. Kemudian disewakan untuk menjadi tempat para bandar judi daring. Apin juga menyediakan berbagai fasilitas berupa komputer, jaringan internet, serta server judi untuk mendukung operasional judi daring. Selain mendapatkan uang sewa dari ruko yang dibagi menjadi 20 ruangan, terdakwa juga mendapat keuntungan dari sewa server judi sebesar 20% dari total kekalahan pemain judi daring. Atas perbuatannya, Apin BK pun dijerat dengan pasal berlapis terkait perjudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan sudah kita bacakan pada hari ini, untuk ke depan akan kita hadirkan saksi-saksi. Cuman tadi sudah dibaca dakwaan Joni alias Apin, dakwaan yang kita bacakan itu tindak pidana perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Untuk pasal-pasal yang dikenakan itu pertama, satu ya, dan melanggar pasal 331 ke 1 KUH pidana, junto 55 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua melanggar pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 1 kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITA junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan yang kedua ya TPU. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa Apin BK melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi. Sebelumnya, nama Apin BK alias Joni, bos besar cukong judi daring asal Sumatera Utara, tiba-tiba mencuat di tengah isu skema konsorsium 303 yang beredar di dunia maya pasca terungkapnya kasus Sambo. Ironisnya, Apin BK justru berhasil kabur saat penggerebekan di rumahnya pada 9 Agustus 2022. Usai berhasil kabur saat digerebek, Polda Sumatera Utara menetapkan Apin BK sebagai tersangka. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Kapal MV Asih berbendera Republik Gabon bermuatan bitumen terdampar dan kandas di perairan Laut Nias Barat, Kepulauan Nias. Kapal mengangkut 20 orang keseluruhan warga negara India itu sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Korvakan, Uni Emirat Arab pada 19 Januari 2023 lalu. Kapal itu seharusnya berlabuh di Pelabuhan Padang dan Sibolga, tetapi terdampar dan kandas di perairan Laut Nias Barat, Kepulauan Nias. Basarnas Nias telah mencoba menerjunkan tim bersama TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Nias untuk memberikan pertolongan pada 12 Februari lalu. Namun tim gabungan tidak dapat mendekat di kapal MV Asih karena kondisi laut yang bergelombang tinggi sehingga tim terkendala tidak dapat naik ke atas kapal. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan yang terdiri dari Rescuer, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, TNI Angkatan Laut, Pol Airut, dan TNI menuju ke kapal MV Asih menggunakan LCR dengan tujuan untuk mengantar TNI dan memastikan kondisi ABK. Pada pukul 20.03 waktu Indonesia Barat, dikarenakan cuaca buruk, tim gabungan tidak dapat naik ke atas kapal. Maka dengan tujuan alasan keselamatan, tim kembali ke pantai. Berdasarkan komunikasi tim gabungan dengan kapten kapal, seluruh ABK dilaporkan dalam kondisi selamat dan memilih untuk tetap tinggal di atas kapal hingga tenaga teknisi selesai memperbaiki kapal dan melanjutkan perjalanan.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Barat. Polda Sumatera Utara menyiapkan 2 unit helikopter khusus selama perhelatan ajang F1 Powerboat yang akan diselenggarakan di Danau Toba pada akhir Februari 2023. Kedua helikopter itu didatangkan dari Mabes Polri. 2 helikopter yang kini telah berada di Polda Sumatera Utara ini akan dikerahkan sebagai armada patroli udara dan evakuasi jika terjadi kecelakaan yang mengharuskan peserta harus dievakuasi ke rumah sakit. Rumah sakit yang menjadi tujuan evakuasi berada di Kota Medan. Selain 2 helikopter milik Polri, terdapat 1 unit helikopter milik Basarnas untuk melengkapi ajang olahraga internasional itu. F1 Powerboat akan digelar di Danau Toba yang berjarak tempuh 4 jam melalui jalur darat dari Kota Medan. 2 helikopter yang disiagakan berjenis AW169. Penambahan 2 unit helikopter jenis AW169 dari Mabes Polri. Yang kita lihat di belakang ini masih ada 1 dan besok akan kembali datang 1 unit helikopter jenis yang sama memperkuat jajaran Polda Sumatera Utara dalam rangka pengamanan di wilayah kawasan F1 H2O. Fungsi daripada heli ini adalah yang pertama mobile untuk patroli udara, kemudian yang kedua dipersiapkan bersama-sama dengan heli Basarnas untuk mengevakuasi jika terjadi suatu saat insiden atau crash pada saat pertandingan berlangsung. F1 Powerboat Danau Toba akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Perlombaan kelas dunia yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini menargetkan 1,5 juta penonton dari berbagai negara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.